Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan. 2. Mengetahui langkah-langkah membuat karya seni mozaik. Ayo membaca. Pertumbuhan tanaman. Selain hewan dan manusia, ternyata tumbuhan juga berkembang biak loh. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami, dan ada perkembangbiakan secara buatan. 1. Perkembangbiakan secara alami. 1. Perkembangbiakan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan tumbuh dengan biji. Contoh, mangga, jeruk, semangka. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contoh, pisang, bambu, cocor bebek. Nah, kalian bisa lihat pohon kecil di dekat batang pisang itu namanya tunas. Selanjutnya yang ketiga ada perkembangbiakan dengan umbi. Perkembangbiakan dengan umbi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar. Kemudian ada umbi lapis, contohnya bawang merah dan bunga bakung. Kemudian yang ketiga ada umbi akar, contohnya wortel dan singkong. Kemudian yang keempat ada perkembangbiakan dengan spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Fungsi spora sebagai alat penyebaran sama dengan biji. Contoh tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, bisa kalian lihat titik-titik yang ada di daun itu namanya spora. Itu tumbuhan paku. Nah, kemudian bagian yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Kalau secara alami tadi tanpa bantuan manusia, nah kalau secara buatan dengan bantuan manusia ya. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan pertama ada mencangkok, kemudian ada stek dan menempel. Perkembangbiakan dengan mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Contoh mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Nah, bisa kalian lihat cara mencangkok tanaman. Seperti itu gambarnya. Caranya yaitu sebagian kulit cabang dibuang, kemudian cabang itu dibalut dengan tanah. Nah, nanti akan tumbuh batang atau pohon di situ. 2. Perkembangbiakan dengan stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan, bisa berupa batang dan daun dan akar. Contoh ketela pohon, daun sirih, dan cocor bebek. Nah, kalian bisa lihat itu caranya. Bagian yang dipotong, ditanam, kemudian akan tumbuh tanaman baru. Misal itu kan bagian batang yang dipotong. Nah, kemudian ditanam di tanah. Nah, nanti akan tumbuh seperti itu, tumbuh daunnya. Nah, yang ketiga ada perkembangbiakan dengan menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Contohnya mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Nah, bisa kalian lihat seperti itu contoh cara perkembangbiakan dengan menempel. Dengan cara dibuka kemudian ditempelkan tunas yang lainnya. Selanjutnya yaitu karya seni mozaik. Karya seni mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi dengan menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk gambar. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk karya seni mozaik. Yang pertama dengan bahan alami, contoh biji-bijian, daun kering, cangkang telur, kulit buah, kulit bunga, dan lain-lain. 2. Dengan bahan buatan, contoh kertas, kaca, keramik, kain perca, dan lain-lain. Nah, tugas 1. Setelah kalian mendengar penjelasan tadi, kalian buat tabel seperti di samping. Cukup tulis
nama tanaman, cara berkembang biak, dan contoh tanaman lainnya. Tidak usah digambar ya. Jadi seperti nomor 1, itu nama tanamannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana, contoh tanaman lainnya apa. Gitu, tidak usah digambar. Nah, kemudian tugas 2, buatlah karya seni mozaik dengan gambar di samping. Nah, seperti itu gambar apel itu, langkah-langkahnya. Gambarlah buah apel di samping di buku gambar atau kertas HVS tanpa diwarnai, kosongan seperti itu ya. Carilah daun kering, kemudian gunting kecil-kecil. Kemudian yang ketiga, berilah perekat atau lem pada gambarmu. Nah, yang terakhir, tempelkan daun kering yang tadi dipotong-potong pada gambar kalian. Nah, seperti ini contohnya, bisa kalian lihat dan kalian amati. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, kemudian rapikan alat tulis kalian, dan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajarnya hari ini, dan terima kasih ayah bunda telah menemani Ananda hari ini.